rekan-rekan para anggota Jamiah Yasinan TV gede yang berbahagia. Kenapa saya tadi mengirimkan Fatihah 3 kali? Bahwa ini sebagai bukti keyakinan kita. Yang namanya doa, yang namanya kirim Fatihah, itu usul, itu bisa sampai ke mayit. Dan ini menjadi ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Artinya ini menjadi keyakinan para Nahdiyin, orang-orang NU. Dan luar biasa bahwa yang namanya yasinan, yang namanya tahlilan, yang namanya manakiban, atau mauludan, rajaban, halal bihalal, ini murni produk ulama Indonesia dari kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lawang Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu luas, fleksibel. Kita dakwah di pelosok ya biasa, dakwah di kota-kota ya biasa, dakwah secara langsung ya biasa, dakwah secara virtual ya ayu saja. Yang penting apa? Yang penting niat kita lurus, niat kita lempeng, niat kita taqarrub ilallah, insya Allah ini menjadi amal ibadah kita. Lah kubu sebelah itu dulu anti terhadap acara yasinan, acara tahlilan, acara nigahari, acara nujuhari. Itu anti dulu. Tapi dulu. Belakangan ini justru Muhammadiyah mengeluarkan fatwa dibenarkannya takziah sampai 3 hari. Artinya apa? Menggelar acara seperti kita. Acara kirim doa, acara ziarah kubur, itu sekarang dibenarkan. Makanya tidak heran, saya punya teman dari Muhammadiyah. Beliau ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang waktu pertama kali saya bertemu, ketika saya berbicara tentang tahlil, ikut tahlilan, kenceng banget ngomongnya. Itu bid'ah. Masya Allah. Tapi setelah saya jelaskan secara baik-baik, kemudian kita terjadi dialog, akhirnya mereka menerima kita. Dan akhirnya mereka mau gabung dengan kita cara tahlilan. Bahkan sekarang itu nyari di mana ada tahlilan. Jadi malah buru tahlilan. Luar biasa. Ini bukti bahwa produk ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu berkah. Enak loh. Wong kita ngikuti NU itu enak. Enak banget. Masya Allah. Luas. Makanya masyarakat kita mudah menerima NU. Mudah menerima NU. Nah, ternyata
NU tidak saja diterima di kampung-kampung. NU tidak saja diterima di kota-kota. Mayoritas Indonesia adalah warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan sekarang NU sudah mendunia. Ya. NU ada di Mesir, NU ada di Maroko, NU ada di Aljazair, NU ada di Yaman, NU bahkan ada di Jepang, ada di Korea, ada di Cina, ada di Australia, di Kazakhstan, bahkan di negeri komunis yang namanya Rusia. Di sana ada perwakilan cabang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Jumlahnya sekarang sudah ada 42 cabang di negara-negara yang lain. Dan ini tidak dimiliki oleh kubu sebelah. Alhamdulillah. Mengapa kemudian NU begitu mudah untuk diterima? Karena kita ini melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Di Indonesia NU mengembangkan dakwahnya dengan istilah tawasud dan iktidal. Tawasud itu artinya apa? Artinya kita menyampaikan bahwa Islam itu moderat. Islam itu tidak gampang menyalahkan pihak lain. Islam tidak mengklaim dirinya paling benar. Islam tidak keradikal-radikalan. Ya. Itu Islamnya Islam moderat. Ketika kita melihat ada orang mandi dengan mengambil dari air sumur ketujuh atau ditambah lagi dengan kembang 7, ya. Kalau kubu sebelah mengatakan bahwa itu musyrik, tapi kita enggak apa-apa. Apa hubungannya? Wong mereka itu juga dengan menggunakan bismillah. Mereka sama dengan la ilaha illallah. Enggak masalah, silakan. Silakan. Yang penting apa? Tidak bertentangan dengan maqasidus syar'iyyah. Ya. Yang penting tidak bertentangan dengan maqasidus syar'iyyah. Jadi NU mengembangkan dengan tawasud, dengan iktidal. Artinya apa? Bahwa NU di dalam berdakwah itu tetap saja memberikan arahan-arahan ke jalan yang lurus. Arahan-arahan yang mengarah kepada akidah Islamiyah dan syariah Islamiyah. Nah, itu makna dari tawasud dan iktidal. Kemudian Islam juga mengembangkan agamanya dengan tasammuh. Dengan apa? Tasammuh. Tasammuh itu artinya apa? Artinya toleransi. Artinya apa? Artinya menghargai. Sebentar, para pemirsa virtual, saya minum dulu ini. Itu coba. Itu. Nah, ini aku. Enak ngaji, nggak kelihatan pemirsa. Jadi mau minum apa nggak canggung lagi ini. Ya, kelihatan pemirsa hanya 6 menit. Ini yang lainnya paling-paling ketawa di sana sambil merokok, nggak apa-apa. Sambil merokok, sambil minum kopi. Kalau ada kuenya ya silakan dimakan kuenya. Kalau nggak ada ya apa yang dimakan. Yang penting mendengarkan pengajian, jangan sambil megang kartu aja gitu ya. Ya. Oh, ya. Udah. Nah,
Yang kedua adalah dengan tasamuh. Tasamuh itu artinya apa? Artinya toleransi. Tasamuh itu apa? Tasamuh itu artinya menghargai, menghormati terhadap perbedaan. Baik perbedaan furu'iyah, khilafiyah, atau bahkan perbedaan suku atau bahkan akidah, perbedaan agama. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak ada pemaksaan. Tidak ada paksa memaksa di dalam urusan agama. Betul? Betul. Makanya di Al-Quran disebutkan ada ayat yang berbunyi lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini bukan berarti kita tidak berdakwah. Tetap kita berdakwah dan itu menghargai itu adalah bagian dari dakwah. Menghargai orang itu bagian dari dakwah. Jadi bagaimana kita mengelola terhadap adanya perbedaan? Bagaimana kita mengelola terhadap kemajemukan? Bagaimana kita mengelola terhadap multi etnik, multi agama, semua multi? Ini kita dituntut untuk berpikir dan berbuat secara cerdas. Ya, jadi kita harus menghormati adanya kemajemukan. Sebab apa? Allah itu bisa saja menjadikan umat itu satu. Allah bisa saja menjadikan umat itu satu. Menjadi satu suku bisa, menjadi satu bahasa bisa, menjadi satu agama saja bisa. Tetapi tidak. Allah tidak melakukan itu. Allah justru menciptakan perbedaan. Allah justru menciptakan kemajemukan. Supaya apa? Kita ini saling mengenal dan kita ini tetap bisa berdakwah. Ya kalau semuanya satu kan kita nggak ada kewajiban berdakwah. Betul? Tidak ada. Karena adanya perbedaan, bagaimana supaya mereka seakidah dengan kita, seiman dengan kita, tapi tidak dengan cara memaksakan kehendak. Jadi enak. Ini adalah ciri khas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mengikuti, yang mentoladani dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengikuti cara-cara sahabat, mengikuti cara-cara tabi'in, mengikuti cara-cara tabi'in, mengikuti cara wali songo, mengikuti cara ulama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Luar biasa. Jadi agama harus menjadi satu catatan terhadap kita bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak. Karena apa? Karena urusan masalah agama ini urusan menyangkut hidayah. Dan ketika kita bicara tentang hidayah, itu menjadi hak prerogatif Allah. Jadi hak Allah sepenuhnya persoalan hidayah. Kita hanya berkewajiban untuk berdakwah sesuai kemampuannya. Tetapi kalau sudah menjurus ke arah agama sesungguhnya adalah hidayah dan hidayah itu milik Allah. Kalau kita melakukan pemaksaan kehendak, artinya apa? Artinya kita merampas haknya Allah. Kalau kita sudah merampas haknya Allah, kapan kita akan belajar mencintai Allah yang sesungguhnya? Itu kan enak. Enak itu. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Nanti kalau suasananya sudah normal dan kita tidak lagi virtual tapi tatap muka,
kita biasakan sebelum acara dimulai, seperti halnya Habib Lutfi, itu diawali dengan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Itu penting. Siap. Nasionalisme kita, untuk menciptakan semangat kebangsaan. Kemudian karena kita Nahdlatul Ulama, setelah kita membacakan atau menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kemudian disusul dengan ciri khas Yalal. Mesti sudah hafal semua kan? Coba dicoba ya. Tes. Yalal Waton, nanti misalnya Raya Indonesia Raya ke depan. Oke, kita bisa langsung Yalal Waton yang dipimpin oleh Kiai Makrus Apal misalnya. Ya, kita mulai. Ya, mulai, boleh? Ya, bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Yalal Waton. Lemas. Jadi mes melu pendidikan. Burung. Ayo kita bareng-bareng. Semangat. Minal iman indahu ya Ramadan Indonesia bilagi anta wanul fatoma kulum mayyam ika yauman mayyam qadimama kullu mayyatika yauman tomihayan qadimama pusaka hati wahai tanah airku kamu dalam jiwaku jangan halang nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jalankan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kami lesah di bawah durimu siapa datang mengancammu kami lesah di bawah durimu. Oke, Terima kasih. Hidup NU. Siapa kita? NU. Semangat. Ya. Sebentar aja kita kembali kepada kajian fikih dengan tetap kita membaca kitab Fathul Mu'in. Kalau kemarin kita menjadikan satu bahasan antara syaratnya sholat dengan sifatnya sholat, sekarang menjadi 3 bahasan ditambah dengan sholat berjamaah. Karena itu satu kesatuan, sehingga kita untuk lebih mensederhanakan, kita tiga-tiganya 3 pasal digabung dalam satu penjabaran. Kemarin kita bicara tentang syarat-syaratnya sholat. Mungkin teman-teman masih hafal, di antaranya syarat sholat adalah
Yang pertama toharoh, ya, menyangkut tentang sesuci dari hadas kecil, sesuci dari hadas besar, sesuci dari nifas, sesuci dari haid, dan berbagai sesuci yang lainnya, sesuci dari najis. Kemudian yang dimaksud dengan toharoh yang kemarin sampaikan, kita kaji bersama, adalah menyangkut wudhu. Ya, kita juga sudah tahu semua bagaimana caranya kita berwudhu. Kita diawali dengan niat, yang kemudian dibarengkan dengan membasuh wajah. Ya, semuanya ada 6. Pertama membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, ya, dengan menyempurnakan pembasuhan sikutnya, kemudian sebagian rambut, dan kemudian kedua kaki, dan yang terakhir ke-6 itu adalah tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib di sini berarti harus urut, nggak boleh kaki dulu atau tangan dulu, nggak boleh, harus tertib dari mulai niat bersama dengan membasuh wajah, kedua tangan, sebagian rambut atau sirah, kemudian kedua kaki, dan tertib itu yang dimaksud dengan tertib. Jadi syaratnya sholat itu taharah. Kemudian yang kedua itu menggunakan pakaian atau satrul aurah, ya, menutupi pakaian. Dan menutupi pakaian itu ya kita dibikin pantas sendirilah. Kalau misalkan di fikih itu untuk laki-laki baina surah warubah, antara pusar dengan lutut, ya, pusar dengan lutut. Itu secara fikih dibenarkan, secara hukum dibenarkan. Tetapi di atas fikih itu ada tasawuf. Ya, di atas fikih itu ada tasawuf. Ngapain kita sholat cuma nutupi pusar sampai lutut? Emang kita nggak ada baju? Emang kita nggak ada pakaian? Ya kan? Ya, kita kenakan pakaian itu untuk menjaga etika di dalam sholat kita, karena menghadap Allah. Dan sunnah pakaian itu pakaian yang polos lah. Ya, pakaian sunnah lagi afdol, pakaian putih. Paling tidak kita jangan menggunakan kaos yang ada tulisan pemain sepak bola. Ya. Sponsornya Angker Bir. Iya, tulisan bawahnya ada Angker Bir lagi. Masya Allah. Saya sholat berjamaah, makmum posisinya di belakang. Di depannya orang sholat pakainya kaos ada tulisan Cristiano Ronaldo. Ya saya kalau nggak baca ya gimana? Ya kalau nggak baca, iya di depannya. Masya Allah. Kita pakai kaos lagi. Sekarang ada lagi kaos yang banyak tulisannya. Jangan kau panggil nama ibuku dengan sebutan engkau. Nah, kita otomatis kan baca. Kalau ada tulisan begitu sholat baca. Padahal kita lagi dituntut untuk membaca Fatihah, kita dituntut untuk mendengarkan imam. Tapi karena ada tulisan, ya kita baca dulu tulisan sholat itu. Nah, oleh karena kita hendaknya polos kalau kita melakukan sholat. Karena apa? Karena kita memperhatikan pakaian orang lain itu makruh. Kenapa makruh? Karena bisa mengurangi khusyuknya sholat. Paham? Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah satrul Allah itu dukhulul waktu. Artinya kita harus mengetahui waktu-waktunya sholat. Ya. Waktu asar kita tahu, waktu maghrib kita tahu, waktu subuh jarang yang tahu. Kalau waktu subuh jarang yang tahu. Betul enggak ini? Betul. Lah iya, ada orang karena malamnya habis nonton Real Madrid tanpa Barcelona, itu kan pertandingan
big match itu luar biasa. Jadi kayaknya penggemar bola wajib nonton sampai akhirnya tidur nggak ingat suara azan subuh, bangun jam 8. Tapi kemudian kan sholat subuh. Ya kalau sholat subuhnya udah kesiangan, nggak usah pakai kunut. Nggak usah pakai kunut. Kelihatan orang. Nggak usah pakai kunut. Ya kalau pakai kunut bayangkan aja, misalkan ada tamu atau di rumahnya ada mertua, pakai kunut, ya kan? Tetapi jam 8 ya, jam 8 tidak pakai kunut itu mertua salut. Karena apa? Dikirain sedang sholat tuh. Nah itu rahasia ini. Ya, jangan disebarkan ini. Nah kemudian setelah kita masuknya waktu, kemudian kita menghadap kiblat. Ya, sudah saya terangkan kemarin, cuma kan biasa lupa, ya. Lupa itu biasa, lupa itu manusiawi. Kita jelaskan lagi, kita tegaskan lagi bahwa yang namanya kita sholat menghadap kiblat secara pasti kita menghadap kiblat untuk kita Indonesia, Muslim Indonesia itu berat, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena jarak kita dengan Ka'bah terlalu jauh. Nah, makanya di dalam hal ini kita mengikuti pendapatnya Imam Anas bin Malik atau Al-Imam Al-Maliki. Karena apa? Karena Imam Maliki posisinya di Madinah jauh. Jadi fatwanya ya tidak harus Ainul Qiblah atau langsung ke Qiblah, ya, Ka'bah. Tidak mungkin. Nah, beda halnya dengan Imam Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Syafi'i, karena posisi Imam Syafi'i adanya di Makkatul Mukarramah. Jadi pas karena dekat dengan Mekah. Nah, ya kita sampai kepada syaratnya sholat, kemudian sifat-sifatnya sholat ya. Sifat-sifatnya sholat ini diantaranya adalah kita pertama kali sholat dengan niat. Ya, niat itu wajib bagi kita ya untuk membedakan antara tradisi, antara kebiasaan, antara adat dan ibadah. Untuk memilah-milah mana yang namanya tradisi, mana yang namanya ibadah. Itu makanya perlu ada niat. Contoh, kita makan. Ya, contohnya jangan rokok lah. Jangan rokok. Kita makan. Kalau kita makan diniati untuk menjaga tubuh kita, supaya tubuh kita tetap segar, supaya tetap fresh, untuk kita ibadah, maka makan menjadi ibadah. Tetapi kalau kita tidak berpikir apa-apa, yang penting di depan kita ada makanan, langsung makan saja, itu tidak menjadi nilai ibadah, tetapi hanya ada, artinya tradisi, artinya hanya kebiasaan. Paham? Alhamdulillah. Nah, yang kedua kemudian takbiratul ihram. Kita melaksanakan sholat ya lalu dengan takbiratul ihram, kemudian sholat itu diakhiri dengan salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa kegiatan, beberapa gerakan, muftatahatun bitakbir yang diawali dengan takbiratul ihram, lalu kemudian muftatamatun bitaslim
diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Jadi niatnya di mana? Niatnya pada saat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Nah, kaitannya dengan tadi kita bicara masalah jamaah, takbiratul ihram itu kita harus niat. Harus mentakyin bahwa kita melaksanakan sholat zuhur, jelas. Zuhur. Nggak bisa di saat zuhur kita niat sholat maghrib. Nggak bisa kita sholatnya jamaah, kita memaksakan diri bahwa kita sedang sholat sendirian. Tidak bisa. Jadi semuanya harus jelas. Nah, oleh karena kemarin kita sudah bicara tentang niat, bicara tentang takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, kita untuk melengkapi dari syurutus sholat, sifatus sholat, kita sempurnakan, kita sekalian bicara tentang masalah sholat jamaah. Nah, ini karena tidak bisa melihat, tulisannya kecil-kecil, Kiai Makrus lampunya terang. Lah ini saya pakai lampu ini aja. Ini HP ini ada nih. Kita lanjut dengan dengan membahas sholat jamaah. Faslun. Ay hadzal faslu faslun fi sholatil jamaati. Pasal kang tetap ing dalam mertelaaken sholat jamaah. Wa syuri'at lan den lakoake apa sholat jamaah bil madinati ana ing dalam Madinah. Jadi sholat jamaah, awal dilakukannya sholat jamaah itu di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah itu Nabi lebih kepada dakwahnya itu akidah, pemantapan akidah, pemantapan tauhid, pemantapan konsep la ilaha illallah. Dan kemudian Nabi beserta keluarganya, Nabi beserta sahabatnya itu dalam pengawasan kafir Quraisy. Pengawasan, ditekan, bahkan diteror. Andaikan kemudian melaksanakan sholat jamaah di Mekah, waduh, itu Nabi dianggapnya sedang menyusun kekuatan. Nah, sehingga oke lah, sholat secara gerilya. Nah, kemudian baru dilaksanakannya sholat jamaah itu di Madinah. Bagaimana cara Nabi untuk melaksanakan sholat jamaah saat itu? Dengan cara apa? Memberitahukan sholat jamaah. Ya. Monggo Gus, ini acara pengajian virtual sudah dimulai kira-kira berapa sudah? 2 jam setengah kali ya? Sampai pagi. Ya sampai subuh saya nggak tidur. Ya, bahwa sholat jamaah dilaksanakan di Madinah. Sebelum melaksanakan sholat itu ada yang namanya adzan dan iqamah. Nah, sejarahnya adzan ini menarik. Ya, sejarahnya adzan itu menarik. Apa sih yang dimaksud dengan adzan itu? Kalau dalam bahasa lughat, adzan itu al-i'lamu adalah pemberitahuan. Ngupai weruh bahwa sekian wis masuk sholat zuhur, ngupai weruh yen wis masuk sholat asar, ngupai weruh yen masuk sholat maghrib. Itu yang namanya al-i'lam. Soal adzan secara lughat. Adzan secara maknawi, secara syar'i adalah memberitahukan dengan cara-cara yang masyhur. Cara yang masyhur itu seperti apa?
Kayak misalkan takbir Allahu Akbar, Allah. Kemudian dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah sampai sampai selesai. Nah, asalnya bahwa Nabi itu mengalami kesulitan. Bagaimana cara memberitahukan masuknya waktu sholat kepada sahabat, kepada umat Islam. Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Nabi belum menemukan jalan keluarnya. Yang ada yang mengusulkan, sahabat ada yang mengusulkan. Gimana Nabi? Kalau kita memberitahukan dengan cara membunyikan trompet, membunyikan trompet. Jadi trompet itu sudah ada sejak zaman dulu. Trompet itu sudah ada, ya. Atau bahkan trompet-trompet yang ada sekarang ini adalah warisan zaman dulu. Nah, kata Nabi, jangan pakai trompet karena itu tradisinya. Nah, jadi ketika masuk waktunya ibadah orang Yahudi itu dengan trompet. Oleh karena Nabi menyatakan jangan, masa sih kita sama dengan orang Yahudi makanya trompet. Nah, kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan, gimana Nabi kalau dengan pakai lonceng, dang gitu. Nah, kata Nabi, oh ya jangan. Karena itu apa? Karena itu sudah menjadi tradisinya orang-orang Nasrani ketika masuknya waktu ibadah. Makanya kita kan sering di gereja-gereja kan ada pencengat dan lonceng itu ada itu ciri khasnya kita. Dang. Itu ciri khas orang Nasrani. Ada lagi yang mengumpulkan sahabat. Yang lucu-lucu aja bunyi. Dengan cek. Itu untuk memberitahuan waktu sholat. Kata Nabi jangan. Ternyata yang lebih baik. Ada lagi yang mengusulkan. Bagaimana dengan mengerek bendera? Ada lagi yang mengusulkan bagaimana dengan api unggun. Nah, ini adalah khas dari Majusi. Adalah yang menyembah. Iki aku sing ngeser kamera, Mbak. Pada saat Nabi bermusyawarah kemudian buntu, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Siapa? Abdullah bin Zaid. Nah, itu tidur. Dan di dalam tidurnya itu bermimpi. Bermimpinya apa? Bermimpinya untuk memberitahukan waktunya masuk sholat dengan cara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, kemudian disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyambut baik. Dan kata Nabi bahwa itu sama dengan apa yang dimaksudkan. Jadi sejarahnya bahwa azan itu hasil mimpinya sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Salatul jamaati wa syuri'at bil Madinah wa aqalluha utawi kidike salat jamaah iku imam wa makmumun lan makmum. Wahia utawi salat jamaah fil jum'ati ing dalam jum'ah fi subhira ing dalam subuh jum'ah summa subhi
maka nuli sholat subuh, summal isya'i, maka nuli sholat isya, summal asri, maka nuli sholat asar, summal duhri, maka nuli sholat zuhur, summal maghribi, maka nuli sholat maghrib, iku afdalu luwih utama. Ya, jadi sholat jamaah itu ada persoalan sunnah, ada persoalan fadilah, persoalan utama. Persoalan utamanya sholat jamaah yang pertama itu jamaah Jum'ah. Ya, jamaah Jum'ah. Nah, kemudian setelah itu disusul oleh subuhnya hari Jumat. Jadi subuh hari Jumat itu afdol. Nah, setelah subuh baru kemudian Isya. Jadi subuh dengan Isya afdol subuh jamaah. Kenapa? Karena susah. Wong kita habis nonton bola, kita mau kita mau sholat subuh, masya Allah beratnya. Makanya itu dijadikan sebagai fadilah yang luar biasa. Ya, fadilahnya luar biasa. Sholat jamaah itu pada subuh. Biar pada ngiri. Orang setelah itu apa? Orang gue serah kamu. Pertama dari karena apa? Karena Isya juga berat dibanding dengan sholat zuhur, lebih berat sholat Isya. Makanya lebih utama dibanding dengan sholat zuhur. Sholat zuhur lebih sulit, lebih berat dibanding dengan sholat asar. Nah, sholat asar lebih berat, lebih utama dibandingkan dengan sholat maghrib. Makanya kalau maghrib di mana-mana yang namanya musola, yang namanya jamaah itu penuh. Karena apa? Karena suasana santai, suasana longgar, suasana enak untuk berkumpul. Jadi makna jamaah ini memiliki makna yang sangat luas. Ya, bukan saja disebutkan di dalam hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Bukan saja menyangkut masalah derajat, kita sholat jamaah mendapatkan 27 derajat, tetapi sholat jamaah itu ada makna kebersamaan. Sholat jamaah ada makna silaturahim, dan sholat jamaah di dalam sebuah hadis barang siapa yang melaksanakan sholat jamaah terus menerus selama 41 hari maka kita terhindar dari kita terhindar dari siksa dunia dan akhirat. Amin. Api neraka. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan di dalam kajian fikih di malam ini dengan cara virtual. Barangkali saja ada yang banyak monggo. Ya, ini kan kita menjawabnya untuk sholat berjamaah. Dan itu ketika kita ketinggalan sholat dalam berjamaah, yaitu berjamaah kita sholat itu ketinggal pada saat ketika imam sudah ruku. Bagus banget pertanyaannya. Nah itu terhitungnya kita kekurangan 1 rakaat atau ikut dengan imam aja. Hormati Om Bimbo. Yang sempurna. Ada tamu. Tamu sudah menyiapkan yang kita harus makan. Ya kita makan. Oh. Berisik. Tapi ramai. Maksud dengan Bimbo kan jika imam sudah melewati ya. Karena di merakon. Itu ketinggalan, tapi bukan ketinggalan 1 rakaat. Oh. Kita cuma dikatakannya mau masuk.
Nah kita masih bisa ketika imam baca surah apa atau ketika imam kita tidak dengar karena sholat zuhur atau asar, kita mengikuti nggak apa-apa. Bahkan ketika kita masih ruku, itu tinggalan ruku bisa katanya. Enggak begitu jelas. Tapi pada saat imam tidak sujud, kita tidak Kalau ketinggalan ambil. Silakan yang lain. Terima kasih, Yai. Ya. Barangkali teman-teman di luar sana. Tanya apa? Tanya apa? Sedulur, ada yang nanya nggak sedulur? Edi mau nanya, Edi. Mau tanya buat kalau mandi junub airnya tuh gayung boleh nggak? Hah? Nanya. Itulah bendahara musola harus paham sholat jamaah. Ayo ditanya Bang Edi. oh Ed Kita harus siap jadi imam, harus Maafum. Edi harus siap jadi imam. saya mau nanya nih. ya. Kalau misalnya satu rakaat terakhir ya, kita ketinggalan, terus imam itu sih, makan udah. Ya, kita dari waktu pada saat imam akan sudah di Supaya kalau misalkan sudah waktu terakhir, ya, kita masuk cuma jamaah yang jamaah yang masuk. Nah, ada perbedaannya enggak? Ya, jadi perbedaannya nilai fadilahnya otomatis berbeda dengan yang ikut jamaah secara Tanya kali itu maksudnya ya. Langsung duduk kali ya. Takbir langsung duduk kan ya. Iya. Ya. Kita udah ada terakhir. Kita masuk jamaah Allah langsung duduk kan. Iya. Iya, kita langsung kan saya 4 rakaat dulu. Berarti kan posisi 1 2 3 4 yang tadi itu kan ya. Gitu pertanyaan. boleh nggak pakai dua? Bukan masalah pakai kunut. Udah suka masuk, bisa nanya kan saya semua jam 7, Ya, betul. 8, sore Bisa. Tapi kodok, tapi nanti kodok. Ya, Indonesia wae. Itu kodok ya. Kodok di kodok. Di situ. Di kodok. Apa juga? Larit. udah langsung saja berdiri. Langsung berdiri. 1 2 3 4 dari pagi. Itu tadi enggak itu. Manakib. Kita jamaah. Jadi Walaupun lagi di 1 2 Lagi makan. silakan yang lain. Ini kapan waktunya makmum itu membaca Al-Fatihah? Apa ngikutin imam ketika membaca apa? Nah, ya bahwa ini ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan bahwa orang-orang sebelah itu berpendapat bahwa ketika kita mendengarkan suara baca Quran, maka pasti kita dengarkan. Sehingga mereka ketika kita ini sholat, mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca Quran. Sudah meyakini atau berpendapat bahwa itu di situ lebih berat untuk mendengarkan, jadi tidak menjadi wajib. Nah, sementara kita bahwa Fatihah itu wajib, mencapai sholatnya liman yang Al-Fatihah.
tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga sekalipun itu imam membaca surah lain, kita tetap ada keharusan untuk membaca Al-Fatihah. Oleh karena imam itu disunahkan setelah waladhdallin. Bersunat maksudnya apa? Memberi kesempatan untuk membaca Fatihah. Sudah. Nah, kemudian kira-kira ya sedikit lagi barangkali baru kemudian baca surah yang lain. Tanya, makmum nggak baca apa-apa boleh nggak? Bagaimana? Ada apa-apa boleh nggak? Ada boleh nggak? Ya. Wajib apa gue? Kawan. Itu gue. Enggak, belum dijelasan apa-apa. Coba kawanan. Yang di dalam berdakwahnya sekaligus Jelas. Khusus presiden. Beda. Semangat Allah. Biasanya kalau keluar kafir, orang muda, semua itu orang baca. Lah ya, makanya menang wae. Wajib telat. Apa? Telat, meh ruku. Nah, berarti kan itu nggak dihitung. Ya langsung namanya Nah, tetap. Ketinggalan Fatihah, bisa kita Allah Akbar masuk ke ruku melu kancane. Tapi baca Fatihah terdapat deh. saya dapat misalkan baru alhamdulillahirabbil. Katanya sebelum berdiri dari ruku masih ikut enggak dapat. belum siap untuk Belum berdiri. menjadi Ya, sebelum ngambil ikut ya. kaki kita iya. masih dapat gitu kan. Tapi kalau kira-kira ragu-ragu, ya berarti mendingan naik lagi di sana. Kalau masih ragu-ragu, Intinya kesimpulannya jangan ada keraguan sih. Misalkan imam mau ruku nih, kita Allah Akbar. Ya Rahman karena di dalam pelaksanaan kayak seperti itu dengan menggunakan silakan Kita mau Mam tadi Mam. Tahan dulu. Adab. Metro Mini Om. Tanya. Itu pernah dari belum, Bang? Wes. Jadi mau nanya Pas lagi sholat duhur, ada selesai itu. nanya Ini enggak termasuk Begitu lagi sholat tuh begitu lagi sholat ada sholat asar. enggak pas lagi sholat tuh katakan udah 2 rakaat terus tiba-tiba langsung adzan asar gitu. Oh, ada asar. Baru 2 rakaat udah adzan asar gitu. biasaannya Udin itu mepet. Itu harus Bibir. waktu. Kita ternyata sholat Alhamdulillah. Ada kita separuh waktu zuhur, separuh waktu asar, ya kan? Nah ini mestinya karena sholat ini harus tepat waktu, kita tetap tidak. pernah dibahas ingin bangun gitu. Aji. Harus karena tidak tahu kan persoalannya ini bahwa ini tidak tahu ya teruskan aja sholat itu teruskan karena apa? Karena membatalkan sholat itu haram. Membatalkan sholat itu. Karena kalau kita tidak tahu kita ya teruskan aja sholat Sampai kelar. ya bisa lah di hati kita langsung lihat foto atau enggak harus foto itu ada Dilanjut aja. Saya pernah dengar aja. di pondok dulu pernah dilanjut aja. Karena kita ini posisi tidak tahu. Iya. Enggak, biasanya mah males ntar dulu. Kita posisinya tidak tahu. Sholat dibatalkan itu kita termasuk Nah, kopi itu kalau beribadah itu hukumnya Makanya kita pedes. mana? Ya
Ya udah, Pak. Parah banget batasnya. Nah, itu kita bawa angin. Bedol itu. Saya langsung batalin aja nggak apa-apa atau Ya udah batal lah. Kan itu udah batal. tadi kan langsung Makanya saya pengen pada saat jadi sholat itu kan tadi ada syarat-syarat sholat. Ada tuntutan sholat. Sholat berjamaah. Nah itu diantaranya sholat menjadi batas ketika kentut. Pada saat tertentu saya tidak kentut. Tahu. Sholat. Ya, pada saat kita sholat pun kita masih bisa nahan, ya tahan. Tapi kalau misalkan kita ini mau kentut, kita mau kentut, nah kemudian kentut ini dulu lagi. Assalamualaikum. Ya tentu saja. Lalu kemudian kita ambil wudhu aja, itu aman. Itu jalan keluarnya. Kita nggak gitu dari awal. Was-was ya antara untuk apa enggak. Nah, Itu kan nggak usah dibikin dong. iya kalau itu Kang Udin nanyanya gantian dong, gantian woi. Se. Cowek. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum, nanyanya gantian dong. Oke. Yang di sana silakan bertanya. jangan balak 6 ya. Ayo yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Ya, Kiai. Mau nanya Waalaikumsalam. batasan telat satu rakaat tuh pas saat apa ya kalau Imam makmum. makmun telat datang? Ruku kah? Pas ruko apa pas apa? Sujud. Ya, tanya. Satu rakaat yang tadi saya tanya. Ruku. Batasan dengan rakaat pertama. Yang dikatakan makmum telat itu batasannya apa gitu? Pak Yai. Batasannya ruku tadi udah dibahas itu. Batasannya ruku. ini kan pertama takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah itu Fatihah, ya. Pegangan Fatihah itu kita termasuk masbuk. Kemudian kita masih tetap bisa berjamaah. Misalkan imam sudah ruku, kita langsung ruku. Kemudian itu ya. Itu sudah batasan. Sujud, kita sudah kehilangan satu rakaat. Ya, ketika imam itu Mohon diulang di sini Edi ngomong terus. Ya nanti dibikin catatan. Ntar bikin catatan aja, catatan. Sudah ada jawabannya itu. Nggak jelas. Jelasin malah Edi ngomong dewe. Jadi nggak jelas. Disiaran ulang aja ntar. Bah. Tiga kali ruku lah, itu sudah kehilangan. Jadi apalagi sampai sujud itu satu rakaat. Boleh nanya lagi. Kadang kita waktu itu suka lupa tuh 42 apa 3. Kita baiknya itu ngambil rokaat yang rendah atau rokaat yang tinggi ya? Iya, betul. Karena Al-Fatihah. Iya, masuknya orang kok. Ada biar ruku. yang pertama Tanggung imam. ya Imam. lalu Hanya kita jawab amin. keyakinan paham keyakinan rakaat apa nah kalau kita yakin itu sudah 2 rakaat
Saya yakin hanya satu rakaat tambah dua lagi. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Tapi umpama bahwa sholat kita itu kan sholat maghrib 4 rakaat. 4 rakaat. Ada yang sholat 4 rakaat ya maghrib. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat dikasih tahu bahwa maghrib gue 2 rakaat, nggak diganti sholat. Nggak masalah. Jadi yang tadi bilang satunya. Ya. Misalkan imam lagi sujud, Ada. dia sampai sujud sampai Tutup. karena rukunnya kalau rukunnya di sisi Iya, Fatihah. Amin amin amin. 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 Amin ya Allah. ولا تجعلنا من آل اللهم يسر Amin. Amin. اللهم ارزقنا رزقا حلالا Ya Allah. Amin. يا الله Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ikuti kegiatan manasik setiap malam Jumat sekaligus juga matlah kitab yang barusan dibina oleh Yai Sahal. Semoga apa yang disampaikan ilmunya manfaat buat Amin. Amin. Semoga Kiai yang umur semua jamaah syarikat kopi wali hidayah kesehatan walafiat juga dan bangsa Indonesia khususnya corona segera dihilangkan. Amin. Biar kita bisa menapi teman-teman. Bil khusus tadi Om Su pertanyaan mengenai batasan rakaat tadi ada di situ.